Saudara, kita rindu kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Bukan rencana kita, bukan keinginan kita. Sekalipun kalau kita mau jujur, ada banyak keinginan, ada banyak kemauan, ada banyak kehendak dari hidup kita. Namun yang kita rindukan adalah biar kehendak Tuhan dan biar rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Kenapa? Karena selalu saya katakan, kehendak Tuhan tuh jauh lebih baik daripada apa yang menjadi kehendak kita. Sekalipun mungkin sampai hari ini kita masih banyak bertanya, why? Kenapa Tuhan hal ini menimpa hidup saya? Kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Justru dalam hidup ini harus ada yang namanya rahasia Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, harus ada yang namanya rahasia Tuhan. Supaya kita sadar diri bahwa kita manusia harus bergantung penuh sama Tuhan. Gak bisa kita pakai kekuatan kita, gak bisa kita pakai kesanggupan, kemampuan, kebisaan kita, gak bisa. Tapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena keberkatan Tuhan. Sekalipun sampai hari ini kita belum mengerti, tapi disitulah kita belajar untuk percaya sekalipun kita belum melihat. Haleluya. Saya ucapkan shalom, selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang hari ini di hari ketiga di bulan ke-7 di tahun 2026 kita boleh ada bersama-sama dengan keberkatan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan melalui program Sharing and Praying. Saudara dikasih dalam Tuhan, siapkan 3 hal ini sebelum kita memulai. Yang pertama yang harus kita siapkan apa? Coba ketik dulu di kolom komentar, ujian dulu, ujian. Apa itu saudara yang pertama yang harus kita siapkan? Yes, 28, thank you. Hati kita, hati dan pikiran kita siapkan tertuju kepada Tuhan. Supaya kita tahu bahwa segala sesuatu saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita akan datang sama Tuhan, ketika kita akan bersekutu dengan Tuhan, maka kita percaya ada hal-hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan dimulai dengan hati. Ya, hati yang siap, hati yang rindu untuk terus dibekali, hati yang rindu untuk selalu dituntun dalam terang firman Tuhan. Kalau hati dan pikiran kita sudah tertuju kepada firman Tuhan, ada masalah, ada pergumulan, ada badai, kita tetap melihat Tuhan. Karena biar bagaimanapun masalah pergumulan kita gak akan selesai, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah kuat, tangguh, siap, sanggup. Caranya bagaimana? Hati dan pikiran kita harus kita siapkan untuk selalu tertarik mendengarkan firman Tuhan, ya. Yang kedua yang perlu kita siapkan adalah Alkitab kita. Karena selalu saya sampaikan, di luar firman Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Kita perlu renungkan firman Tuhan, kita perlu siapkan Alkitab kita. Jangan bilang di rumah gak ada Alkitab. Nah, iya kan? Siapkan Alkitab kita, sudah dikasih dalam Tuhan, ya. Supaya kita tahu bahwa hidup kita harus bergantung kepada firman Tuhan. Hidup kita harus bergantung kepada apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Siapkan Alkitab kita. Jangan diam-diam saja. Supaya jangan hanya saya yang membacakan Alkitab, tapi saudara juga harus baca Alkitab. Dan yang ketiga, siapkan pokok doa kita. Ya teman-teman ya. Setiap kita yang sudah biasa bergabung dalam program Sharing and Praying ini seharusnya sudah tahu bahwa yang harus dipersiapkan 3 hal ini. Ya, jadi siapkan pokok doa kita juga. Teman-teman yang sudah dijawab pokok doanya, saya juga turut bersuka cita mendengar sukacita saudara. Sehingga pada akhirnya kita sama-sama terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Haleluya. 3 hal ini siapkan ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kita. Selanjutnya saya juga mau ingatkan kepada setiap kita umat Tuhan. Ayo sama-sama kita jadi perpanjangan tangan Tuhan dengan cara bagikan kembali live sharing and praying pagi hari ini saudara, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh terberkati. Nah, kita yang tahu, kita punya teman yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kekalutan,
sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kecemasan, ayo bagikan itu kepada mereka. Karena saya percaya apa yang kita bagikan memberkati orang-orang, dan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Minimal melalui sosial media kita. Ya, saya rindu teman-teman juga mensupport pelayanan ini dengan cara membagikan kembali, sehingga berkat Tuhan boleh tersebar. Banyak orang boleh dikuatkan, banyak orang boleh diteguhkan imannya, banyak orang boleh mengalami lawatan Tuhan. Yesus kita dahsyat. Ya, bagikan kembali, reshare kembali, posting ulang kembali, sehingga banyak umat Tuhan boleh bergabung pagi hari. Sambil bantu tap-tap layar. Teman-teman yang baru bergabung juga bisa bagikan juga ya. Saya juga berterima kasih buat setiap teman-teman untuk supportnya terhadap pelayanan ini, dengan cara membeli kaos rohani yang ada. Tuhan Yesus yang memberkati saudara ya. Tuhan Yesus yang membalaskan setiap apa yang saudara sudah tabur dalam pelayanan ini. Saya buat kaos rohani, saudara dikasih dalam Tuhan, ada beberapa gambar kaos rohani. Dan teman-teman yang mau lihat katalognya, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa DM saya, sehingga sudah dikasih dalam Tuhan, saya bisa memperlihatkan katalog. Ada beberapa macam gambar yang saya percaya itu bisa memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, haleluya, Yesus kita dahsyat. Oh ya, satu lagi teman-teman, buat Bapak Ibu yang terberkati dengan acara ini dan mungkin beberapa hari lalu ketinggalan dalam serial khotbahnya, Bapak Ibu bisa lihat kembali. Saya posting ulang dalam program Sharing and Praying, nama YouTube-nya. Jadi di YouTube nanti saya akan masukkan di sini. Ini udah ada 2 maksud saya program YouTube. Ini renungan pagi, saudara. Di atas saya ini Bible and Coffee, ini renungan pagi. Setiap pagi saya membagikan renungan singkat buat setiap umat Tuhan di akun YouTube saya, Glenn Latuheru. Saudara bisa searching di sana, ada programnya namanya Bible and Coffee. Itu tiap pagi, saudara, ya. Dan malam harinya saya bagikan renungan singkat di malam hari, dan nama programnya Bible and Bed, dan nama YouTube-nya juga Bible and Bed. Itu renungan malam. Dan ada satu YouTube lagi sudah dikasih dalam Tuhan, nanti saya membagikan di sini. Itu khusus dari program Sharing and Praying ini. Ya. Jadi setiap materi, setiap khotbah yang saya bagikan di dalam program Sharing and Praying ini bersama saya, itu saya posting ulang. Supaya apa? Supaya saudara bisa kembali belajar, supaya saudara bisa kembali menggali, sudah dikasih dalam Tuhan, dan pada akhirnya tertanam dalam firman Tuhan. Ya, jadi teman-teman yang, aduh, pastor saya kemarin ketinggalan dalam serial tentang keluarga, dalam serial tentang berjaga-jaga, waspada, dalam serial tentang kuat. Nah, teman-teman bisa lihat di sana lagi. Di dalam program, nama YouTube-nya itu program Sharing and Praying. Nanti saya masukkan juga besok di salah satunya di sini ya. Puji Tuhan, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih sama-sama dalam bahasan Tuhan mau kita kuat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya kuat. Ketik di kolom komentar, Tuhan mau saya kuat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan mau kita kuat? Supaya kita nggak menjadi anak-anak gampangan yang baru ada masalah sedikit kecewa sama Tuhan. Baru ada pergumulan sedikit yang kita bilang, aduh saya udah gak sanggup Tuhan, saya udah gak mampu Tuhan, Tuhan angkat saja saya, cabut saja nyawa saya. Iya. Akhirnya orang-orang seperti itu gak kuat, gak tangguh. Karena apa? Karena gak menyadari bahwa Tuhan menyertai dia. Itu sebabnya Tuhan mau saudara dan saya menghadapi keluarga kita, menghadapi rumah tangga kita, menghadapi ekonomi kita, menghadapi pekerjaan kita, menghadapi orang-orang yang sampai hari ini berusaha menjatuhkan hidup saudara dan saya. Harus kuat. Ya, harus kuat. Hidup itu jangan gampang baper. Dengar saudara, yang pertama jangan gampang baper. Orang tuh gampang baper, ketemu siapa aja ini salah, itu salah. Jangan gampang baper. Ya, ketik di kolom komentar, jangan gampang baper. Apa-apa kebawa perasaan, apa-apa kebawa perasaan. Jangan, saudara. Hidup itu jangan pakai perasaan, hidup itu pakai firman, pakai iman. Ya, dunia di mana saudara dan saya hidup itu keras, saudara. Kalau kita bentar-bentar kebawa perasaan, kita ketemu sama siapa sakit hati, ketemu sama si ini pindah lagi kecewa, ketemu sama si ini pahitan. Gimana bisa bersosialisasi kalau bentar-bentar baper, bentar-bentar baper? Yang pertama jangan baper, yang kedua jangan balas yang jahat dengan yang kejahat, dan yang ketiga lakukan apa yang benar buat semua orang.
Dan yang keempat, jadi berkat bagi banyak orang. Itu aja kerjain, saudara. Ya. Karena di mana kita hidup sekarang gak gampang, saudara. Semua bergoncang, semua bergoyang, semua ada masalah. Jadi kalau saudara bilang saya itu punya masalah, lu pendeta, semua bos, bukan cuma lu. Iya kan? Jangan lihat dari tampilan luar aja, nih pendeta senyum-senyum kayaknya gak ada masalah. Weh, banyak. Iya kan? Cuman kan masalah kita kan beda-beda. Salib kita berbeda-beda. Ya saudara ya, beda. Tapi semua orang punya pergumulan gitu loh. Semua orang punya masalah. Hanya orang yang sudah tidak ada nyawanya yang tidak punya masalah, udah senang dia kalau masuk surga, kalau dia punya Yesus. Kalau enggak ya selamat, masalah juga. Iya kan? Jadi ini yang saya mau sampaikan buat umat Tuhan. Ayo, masalah kita bukan akhir hidup kita kok. Ya, pergumulan kita bukan akhir. Ada orang yang mungkin, saudara dengar ya, ada orang yang mungkin masalahnya lebih parah dari saudara. Banyak, bukan mungkin, banyak. Tapi kenapa dia bisa berjuang? Kenapa dia bisa kuat? Kenapa dia bisa bertahan? Jadi berarti bukan soal masalahnya dalam hidup ini. Bukan soal masalah. Ini soal kita. Apakah kita tahu bahwa kita disertai Tuhan? Itu buat engkau kuat. Apakah kita tahu tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya? Itu membuat engkau kuat. Apakah kita tahu bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri? Itu yang membuat engkau kuat. Kalau hari-hari ini kita cuma lihat, dan ada orang yang sampai bengong, saudara. Dia bengong kayak gini. Masalah gue berat banget. Waduh, itu lama-kelamaan tuh senyum-senyum sendiri tuh nanti. Lama-lama ketawa. Udah kepukul otaknya itu. Karena apa? Kalau udah tertekan. Saya berdoa sehingga umat Tuhan yang setiap hari merenungkan firman. Saya percaya Alkitab bilang gini, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Orang yang tertanam dalam firman, orang berakar dalam Kristus, saudara dikasih dalam Tuhan, kuat loh. Bukan gak ada masalah. Dia tetap kuat, bukan gak ada pergumulan. Dia tetap kuat, bukan gak ada badai dalam kehidupannya. Dia tetap kuat karena dia menyadari banyak hal dalam dia mengiring Tuhan. Nah itulah sebabnya kenapa Tuhan mau saudara kuat hari-hari ini. Kan Alkitab udah bilang di hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan masa yang mudah, bukan masa yang gampang. No. Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan saudara dan saya hidup di masa-masa itu. Masa di mana yang jahat akan semakin jahat. Masa di mana kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di masa itu saudara dan saya hidup. Terus kalau kita gak kuat, terus kalau kita bilang kita udah gak sanggup, kita bilang kita udah gak tahan, selesai. Jadi saya rindu setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani setiap hari dalam program Sharing and Praying ini. Engkau pribadi yang pribadi kuat. Engkau pribadi yang tangguh. Engkau istri-istri, dengar baik, engkau istri-istri yang kuat. Engkau istri-istri yang tangguh. Ya. Engkau boleh perempuan lemah gemulai, tetapi engkau harus tangguh, engkau harus kuat. Ya. Saudara, istri saya buat renungan-renungan singkat setiap hari. Saya berharap perempuan-perempuan, istri-istri ya, dengar ya. Engkau bisa follow, engkau bisa ikuti renungannya setiap hari. Saya percaya itu menguatkan. Ya, renungan istri saya di TikTok itu, dia bikin setiap hari supaya kaum wanita, supaya istri-istri tetap kuat menghadapi masalah, menghadapi badai, menghadapi tantangan. Nanti saya sharing akun TikToknya, apa namanya, Gage. Kalau nggak Gage, Hilda, coba saudara cari di sana. Ya. Dan saya rindu agar wanita-wanita tuh kuat gitu loh. Makanya saya bilang istri saya, Dir, kamu live juga lah, atau buat renungan singkat masukin di TikTok gitu kan. Ayo pakai sosial media kita untuk apa? Untuk
buat kuat banyak orang gitu loh saudara. Apalagi sih yang kita kejar? Kalau kita bisa selalu jadi saluran berkat, kalau kita bisa jadi kekuatan buat orang lain, do something. Lakukan sesuatu. Sehingga pada akhirnya minimal gitu ya, kita bisa nguatin orang. Sekalipun kita masih punya masalah, sekalipun kita masih punya pergumulan, sekalipun kita masih punya badai. Tapi jangan sampai badai, pergumulan, masalah hidupmu memberhentikan mulutmu untuk bersaksi kebaikan Tuhan. Ya, saya ajak setiap kita umat Tuhan ya, secara khusus istri-istri kaum wanita yang bergabung pagi hari ini, teman-teman bisa lihat renungan-renungan singkat yang dibuat istri saya, yang saya percaya betul itu menguatkan kita, saudara, sebagai kaum wanita, sebagai istri-istri yang menghadapi situasi keadaan hari-hari ini. Saudara bisa follow, saudara bisa ikuti nama akunnya Hilda Warok, atau kalau nggak ketemu GHAGHE tulisannya ya. Jadi saudara bisa follow di sana, sehingga akhirnya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Pokoknya intinya mesti kuat. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus kuat. Ayo semua kita 300 orang ketik di kolom komentar, saya harus kuat. Itu dulu, masalah selesai ke belakang, pergumulannya habis nanti dulu. Yang penting saya harus kuat. Ya, haleluya. Nah, kemarin saya sudah bagikan siapa itu orang kuat. Orang kuat yang pertama adalah orang yang berani bersyukur dalam setiap keadaan. Siapa itu orang yang kuat? Yang Alkitab catat, orang yang kuat adalah orang yang berani bersyukur dalam setiap keadaan. Nggak semua orang berani bersyukur dalam setiap keadaan, saudara. Betul? Nggak semua orang berani mengucap syukur dalam situasi yang nggak nyaman. Dan gak semua orang bisa mengucap syukur ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Hanya orang yang kuat yang bisa bersyukur di tengah keadaan yang gak baik. Habakuk mengajari kita. Dan kemarin sudah saya bagikan buat setiap kita umat Tuhan. Ya. Nah, hari ini yang kedua, saudara. Siapa itu orang kuat? Jadi saudara bisa lihat ya, oh, saya kira-kira udah kuat belum ya? Patokannya apa? Saya udah bisa bersyukur belum ya dalam setiap keadaan gitu loh. Kalau saudara bisa bersyukur dalam setiap situasi, saudara bisa bersyukur dalam setiap keadaan, berarti kau orang kuat. Kau tangguh, kau hebat. Nah, yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan. Siapa itu orang kuat? Orang yang tangguh, orang yang kuat di mata Tuhan adalah orang yang, dengar, orang yang berani mengampuni sekalipun dia punya kesempatan untuk membalas. Oh, haleluya. Orang yang kuat adalah orang yang berani mengampuni sekalipun dia punya kesempatan membalas. Siapa? Daud. Daud punya kesempatan menghabisi Saul dari belakang, saudara. Ada kesempatan itu. Bahkan dikompori sama teman-temannya. Hajar, sikat, ini waktunya Tuhan. Wah. Tapi Daud bilang no. Allah yang akan menjadi hakim yang adil antara aku dan engkau. Orang yang kuat bukanlah orang yang nge-gym setiap hari. Orang yang kuat bukanlah orang yang olahraga setiap hari. Orang yang kuat adalah orang yang berani mengampuni tatkala dia punya kesempatan untuk membalas. Dia berani mengampuni orang yang menyakitinya. Dia berani mengampuni orang yang mengkhianatinya. Dia berani mengampuni orang yang mengecewakannya. Dia berani mengampuni orang yang merugikannya, sekalipun dia punya kesempatan untuk membalas. Cek diri kita. Cek diri kita. Kira-kira kita tipe orang yang kuat atau lemah? Kalau engkau masih membalas yang jahat dengan yang jahat, bahkan lebih jahat dari apa yang orang buat kepadamu, engkau lemah. Sekalipun kau anak Tuhan, ngakunya. Ya. Kita belajar dari Daud, saudara. Daud punya kesempatan ngabisin Saul kok. Yusuf punya kesempatan menghabisi abang-abangnya, tapi tidak dilakukan. Dia lakukan sebaliknya. Dan itu membuktikan dia kuat. Daud kuat.
Saudara, itu dia bisa ngelakuin yang jahat sama abang-abangnya. Daud bisa ngelakuin yang jahat sama Saul. Dia punya kesempatan itu. Ya, dia punya kesempatan itu. Tapi dia nggak buat, dia nggak lakukan. Untuk orang-orang dunia dia bilang apa? Lu lemah, lu cupu, lu penakut, lu gentar. Orang dunia ngelihat orang yang membalas yang jahat dengan yang baik, dia bilang cupu, saudara. Saudara pernah nggak ngalamin itu? Saudara lagi bergaul, saudara lagi berteman, saudara punya kesempatan untuk membalas teman-teman saudara yang berbuat jahat. Terus teman-teman yang support saudara bilang, ini waktunya, ayo sikat, ayo hajar. Ya penakut lo, gua udahlah katro lah, cupu lah. Dunia mengajarkan saudara dan saya untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, bahkan harus lebih jahat. Tapi sorry, itu bukan ajaran Yesus. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan apa? Ampunilah mereka yang menyakitimu. Berdoalah bagi mereka yang mengkhianatimu. Ucapkan berkat bagi mereka yang mengutukimu. Itu yang Yesus katakan. Saudara tahu apa yang di atas kayu salib Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Dan Yesus mau setiap kita seperti itu. Bukan soal saya nggak sanggup loh pendeta, saya nggak kuat, saya kan bukan Tuhan Yesus, saya kan masih lemah, saya kan. Alkitab bilang begini, Roh Kudusnya ditempatkan dalam hidupmu. Roh Kudusnya ditempatkan dalam hidupmu. It means, itu berarti engkau bisa, engkau sanggup, engkau mampu, engkau kuat mengampuni, sama seperti Yesus mengampuni orang yang menyakitinya. Yang bisa bilang nggak mungkin, nggak mampu, nggak sanggup, saya nggak akan bisa, itu bukan Roh Kudus, saudara. Itu dagingmu, itu egomu, karena pengennya engkau membalas, pengennya engkau menyimpan dendam, pengennya engkau menyimpan benci. Dan yang justru itu melukai hidupmu, itu menghancurkan hidupmu, dan itu yang mau si jahat. Si jahat maunya seperti itu. Siapa itu orang kuat? Orang yang kuat adalah orang yang sanggup, mampu, mau mengampuni, sekalipun dia punya kesempatan untuk membalasnya, yang jahat dengan yang jahat. Dalam Kejadian 50 ayat 20 dan 21, kisah tentang Yusuf dan abang-abangnya. Saudara bisa baca sekarang. Ambil Alkitabmu, baca di Alkitab, garis bawahi. Yusuf bilang begini, ketika abang-abangnya takut bahwa Yusuf akan membalas ketika bapaknya Yakub mati. Iya kan? Ketika Yakub udah mati, mereka takut. Oh, jangan-jangan Yusuf membalas kita nih, karena kita sudah berlaku jahat kepadanya. Apa yang dilakukan Yusuf, saudara? Perhatikan di ayat 20 dan 21, pasal 50 dari Kejadian. Yusuf bilang begini, memang Yusuf sadar hal itu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Yusuf bilang begini, saudara. Bahasa sekarang ya, bahasa mudah dimengertinya gini. Ya udah gak apa-apa, memang udah jalan-jalan Tuhan gitu, gak apa-apa. Bayangin loh, saudara, orang yang punya kekuasaan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Ini orang, saudara, sudah ngelempar dia dalam sumur, dijual sebagai seorang budak, padahal itu adiknya. Saudara kira-kira kalau digituin sama abang saudara, sakit hatinya? Nggak dianggap adik, dilempar ke dalam sumur, diangkat kirain mau ditolong, nggak taunya diangkat untuk dijual sebagai seorang budak. Sakit nggak? Bukan sakit lagi tuh pendeta, udah setengah mati itu namanya.
Tapi Yusuf bilang begini, memang kamu udah ngelakuin itu, tapi Tuhan pakai itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita, buat saya dan kalian. Yusuf bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, saudara perhatikan. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu, makan anak-anakmu juga. Bayangin, orang yang ngejahatin Yusuf, abang-abangnya yang ngejual Yusuf sebagai budak, yang harusnya punya kesempatan dibalas, tidak dia lakukan seperti itu, tapi malah dipelihara, dikasih makan, ditanggung segala sesuatunya. Wow. Itulah orang yang kuat. Orang yang punya kesempatan membalas yang jahat dengan yang jahat, namun tidak dia lakukan. Justru sebaliknya, membalas yang jahat dengan yang baik. Engkau orang kuat, saudara. Ketika engkau melakukan hal itu, engkau punya kesempatan untuk membalas. Engkau punya kesempatan untuk melakukan yang jahat kepada orang yang pernah mengkhianatimu, melukaimu, tapi engkau tidak lakukan itu. Justru engkau lakukan sebaliknya. Engkau tolong, engkau doakan, engkau berkati, engkau support. Wow, dahsyat. Untuk ukuran orang dunia, sorry ya, itu aneh. Aneh saudara. Untuk ukuran orang dunia kita digituin aneh. Kenapa aneh? Ya masa lu ngebaikin dia, lu udah difitnah lo, lu udah dirugikan, lu udah dicurangin, lu udah dihianati, masa lu tolong dia sekarang? Buat orang tidak kenal Tuhan itu aneh. Tapi bukan buat anak-anak Tuhan. Buat anak-anak Tuhan itu bukan suatu keanehan, itu suatu keharusan. Ketik di kolom komentar, keharusan, bukan keanehan. Ketik di kolom komentar, keharusan, bukan keanehan. Itulah anak Tuhan. Suatu yang menurut Tuhan, firman Tuhan katakan harus, buat anak-anak Tuhan aneh. Itulah yang dilihat oleh orang-orang dunia. Perintah Tuhan supaya rumah tangga yang sudah dipersatukan tidak bisa diceraikan oleh manusia, itu perintah Tuhan. Orang-orang yang mempertahankan rumah tangganya kuat, harus. Orang-orang luar yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti pengajaran tentang firman Tuhan, dia bilang aneh. Lu ngapain rumah tangga lu dipertahankan kalau laki lu modelnya begitu? Lu ngapain rumah tangga lu dipertahankan kalau lu punya mertua begitu? Udah tinggalin. Itu aneh. Tapi buat anak-anak Tuhan itu harus. Jadi yang kedua, saya mau ajak setiap kita umat Tuhan, ya tahu, engkau akan dikatakan orang yang kuat kalau engkau adalah pribadi yang bisa mengampuni. Engkau punya kesempatan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Engkau ada kesempatan itu, tapi engkau memilih untuk melakukan apa yang baik buat orang tersebut. Engkau hebat, engkau kuat, engkau tangguh. Dan saya percaya kekuatan itu bukan datang dari kita, saudara. Kekuatan itu bukan datang dari kita. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Amin. Dan saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan yang olehnya Tuhan titipkan, Tuhan percayakan setiap hari saya layani melalui program ini. Saya rindu agar setiap kita tetap kuat. Cincin, thank you, Tuhan berkati. Saya rindu agar setiap anak-anak Tuhan sadar betul, engkau tidak seperti apa yang orang lain katakan kok. Kalau orang lain bilang engkau tuh gak bisa, engkau tuh gak mampu, engkau tuh gak sanggup, no, itu orang lain katakan. Tapi tidak dengan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan kau bisa. Kau bisa mengampuni musuhmu. Firman Tuhan katakan kau sanggup kok mengasihi orang yang menjahatimu. Karena apa? Karena roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Itu jaminannya. Itu jaminannya. Jadi jangan pernah bilang, aduh capek saya ngadepin orang ini, aduh stres saya ngadepin orang ini, aduh saya kalau bisa balas saya mau balas. Stop memperkatakan apa yang membuat kau lemah. Ya, stop.
Supaya kita tahu, kita menyadari betul bahwa kita bisa kok dalam Tuhan. Yesus bilang sama Paulus, saudara dikasih dalam Tuhan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dan itu yang memampukan saudara dan saya berkata, yes Lord, ya Tuhan, saya sanggup, saya mampu, saya mau. Dan saya mau berdoa buat teman-teman yang hari ini menyadari betul, mungkin hari-hari ini kau punya kesempatan untuk melakukan pembalasan dendam kepada sesamamu yang mungkin pernah mengkhianatimu, merugikan hidupmu, mengecewakanmu, memfitnahmu. Engkau punya kesempatan itu, dan itu ada di depanmu. Namun engkau tetap memilih mengampuni, engkau tetap memilih melakukan apa yang baik buat orang itu. Saya sebut engkau sebagai orang kuat. Amin. Amin, orang-orang kuat. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat. Saya mau berdoa buat saudara. Dan secara khusus hari ini, mungkin kau sedang ada di persimpangan jalan. Di sisi lain dagingmu, egomu, emosimu berkata, aku gemes banget pengen balas dia. Tapi di sisi lain Roh Kudus mengatakan, engkau anakku, engkau berbeda dengan dunia. Ampuni, doakan, lepaskan kasih. Engkau ada di persimpangan itu mungkin hari-hari ini. Saya nggak tahu, mungkin terlalu jahat orang menjahati hidupmu sampai kau kecewa. Tapi hari ini bukan suatu kebetulan kau mendengarkan firman Tuhan tentang orang kuat. Siapa itu orang kuat? Orang yang punya kesempatan membalas yang jahat dengan yang jahat terhadap orang jahat kepadanya, namun lebih memilih untuk melakukan apa yang baik, apa yang memberkati orang tersebut, dan apa yang memuliakan Tuhan. Jika itu dirimu yang saat ini sedang ada di persimpangan jalan, kalau engkau dengar baik, kalau engkau dapatkan kesempatan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat saat ini, tapi engkau lebih memilih untuk tidak melakukan itu karena engkau tahu pembalasan adalah hak Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa saudara, saya mau berdoa buat saudara, karena saya percaya itu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita lakukan. Tapi ketahuilah, pembalasan kita itu datangnya dari sorga, bukan dari tangan kita. Ya, saudara mesti ingat, Daud bilang begini sama Saul dari kejauhan, Tuhan yang menjadi hakim yang adil antara aku dan engkau. Kalau engkau tahu engkau tidak bersalah dan engkau diperlakukan seperti orang bersalah dengan tidak adil, kalau engkau tahu engkau tidak layak mendapatkan sesuatu perlakuan dan engkau diperlakukan seperti itu, dan engkau bilang, cukup Tuhan yang adil yang akan membalasnya. Prinsipnya gini, saudara dengar ya, prinsipnya sebagai anak Tuhan, jangan kotori tanganmu, jangan. Daydream, thank you, Tuhan berkati. Jangan kotori tanganmu. Biarlah Tuhan yang berperkara, bagianmu keluarkan berkat. Ya, bagianmu ucapkan berkat, karena engkau dipanggil untuk melakukan itu. Coba saudara baca di dalam Roma 12 ayat 17 dan 18. Ya, saudara baca dalam Roma 12 ayat 17-18. Saudara baca itu, Roma 12 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan bilang begini, dengar ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik buat semua orang, termasuk orang-orang yang menjahatimu. Lakukan bagi mereka. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya berbeda. Betul, kita tinggal di dunia, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita tinggal di dunia, tapi jangan sampai karakter kita terkontaminasi dengan karakter orang-orang dunia yang membalas yang jahat dengan yang jahat, bahkan membalas yang baik dengan yang jahat.
Tetapi kita anak-anak Tuhan yang tinggal di dunia, saudara, engkau mesti tahu engkau berbeda. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya berbeda. Saya tinggal di dunia, tapi saya bukan dari dunia. Saudara anak Tuhan Yesus. Dan saudara harus menjadi terang. Saudara harus menjadi garam. Dengan cara apa? Lakukan apa yang baik kepada semua orang. Kenapa Alkitab katakan kepada semua orang? Karena di dalam semua orang itu ada orang yang merugikan hidupmu, ada orang yang mengkhianatimu, ada orang yang memfitnahmu, ada orang yang ngomongin engkau jelek di belakangmu. Termasuk orang-orang itu engkau harus perlakukan baik. Kenapa Alkitab mengajarkan kita kepada kita? Karena pembalasan miliknya Tuhan, bukan milik kita. Kalau milik kita, kita lakukan kejahatan, maka engkau berlaku jahat sama sesamamu. Tetapi kalau kita bilang, oh Tuhan, pembalasan adalah milikmu, Tuhan yang berperkara. Mau Tuhan buat apa itu bukan urusan kita. Bagian kita, Roma 12 ayat 17 dan 18. Lakukan itu. Ya, lakukan itu. Lakukan itu. Untuk orang-orang dunia, hari-hari ini dia lakukan apa yang menguntungkan buat dirinya sendiri. Nggak apa-apa. Kalau prinsipnya orang dunia sederhana, orang yang tidak takut akan Tuhan, prinsipnya selama dia mesti bisa untung, nggak pusing dia mesti ngerugiin orang lain. Jahat itu, saudara. Tapi engkau berbeda. Engkau berbeda. Engkau adalah anak-anak Tuhan Yesus. Lakukan apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Ayat 18 bilang begini dalam Roma 12. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tahu betul bahwa kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memperkenalkan Kristus di dunia ini. Dengan cara apa Yesus dikenal? Dengan cara orang melihat anak-anak Tuhan Yesus berlaku seperti apa. Siapa itu orang kuat? Hari ini kita belajar orang yang punya kesempatan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi dia memilih untuk membalas yang jahat dengan yang baik. Engkau adalah orang kuat.